Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Rarjo, NIM 120103146944. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah komunikasi organisasi. Soal yang pertama, jelaskan tentang apa definisi komunikasi organisasi menurut pendapat sendiri. Bagaimana proses komunikasi, mengapa diperlukan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi antara anggota dalam konteks organisasi dengan ditandai adanya jaringan pesan yang bersifat ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan satu sama lain ini menyebabkan pesan atau informasi dalam organisasi yang sangat dibutuhkan anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun dalam komunikasi organisasi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu formal dan informal. Komunikasi formal sifatnya berorientasi pada tujuan, sedangkan informal bersifat sosial. Proses komunikasi organisasi dari bagian di atas dapat saya simpulkan bahwasannya komunikasi terjadi dalam organisasi yang di dalamnya terdapat aktivitas penyimpanan pesan atau informasi yang hendak disampaikan oleh pengiriman pesan kepada penerima pesan. Dalam pengiriman pesan terdapat usaha untuk menafsirkan maksud atau tujuan dari pesan tersebut yang dilakukan oleh penerima pesan. Setelah pesan itu ditafsirkan, seorang menerima pesan berusaha untuk mereview dan merespon pesan tersebut dengan berbagai macam cara. Pentingnya komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu organisasi. Mengapa pentingnya komunikasi dalam organisasi? Karena menurut saya organisasi itu sendiri terdiri dari orang-orang yang memiliki kedudukan dan peranan masing-masing. Kedudukan dan peranan masing-masing. Pendudukan dan peranan ini sangat mempengaruhi tujuan dan organisasi. Maka dari itu perlu adanya komunikasi yang menghubungkan antara kedudukan dan peranan yang satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, dalam mencapai tujuan meningkatkan profit, maka atasan mengkomunikasikan kepada bawahannya tentang apa yang hendak dicapai dengan segala risiko yang ditanggungnya. Begitupun dengan bawahannya yang dapat merespon dan memberikan umpan baik kepada atasannya, atau komunikasi dua arah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, komunikasi organisasi merupakan hal strategis dalam mencapai visi organisasi. Berikan rasional Anda.
Mengenai komunikasi organisasi merupakan hal strategis dalam mencapai visi organisasi. Saya berpendapat bahwasannya komunikasi organisasi itu faktor pendukung tercapai tujuan organisasi. Lalu apa kaitannya dengan visi organisasi? Visi organisasi merupakan tujuan organisasi mengenai masa yang akan datang yang diturunkan menjadi misi dan tujuan strategis untuk organisasi. Jadi dalam mencapai visi organisasi, organisasi untuk mencapai visi organisasi, maka perlu adanya perencanaan terhadap komunikasi dalam organisasi itu sendiri, sehingga tidak lagi tercapai kesalahan dan sehingga tidak lagi terjadi kesalahan dalam mengomunikasi apa yang hendak dikomunikasikan. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.